Kapan lagi ngerjain Menhan kan? Bapak, saya ingin Anda berefleksi Pak Prabowo atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak refleksinya di depan kaca Pak. Udah cukup. Kalau soal jabatan Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini adalah ketika sesi Najwa Shihab, yaitu memberikan cermin kepada 3 capres untuk Pilpres 2024 mendatang. Nah, di sini sangat unik sekali ketika yaitu capres-capres tersebut bercermin, ada yang menceritakan masa lalu, ada yang menceritakan yaitu tentang pesan orang tua, dan bahkan juga ada salah satu capres yang ogah bercermin. Padahal di sini cermin mempunyai filosofi yang sangat baik sekali, sangat bagus sekali untuk capres-capres pada Pilpres 2024 mendatang. Karena cermin adalah bentuk refleksi diri, bentuk introspeksi diri, bentuk cerita masa lalu dan lain sebagainya di sini. Nah, di sini memang sangat unik sekali ketika capres di sini disuruh memberikan statement ketika bercermin. Ada kejadian yang sangat unik sekali. Dan bahkan dari ketiga capres di sini yaitu memiliki cerita yang berbeda-beda ketika bercerita di depan cermin di sini. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Husin Shihab. Kak Nana emang jago kalau ngerjain orang di podium. Semuanya disuruh ngaca. Di antara 3 refleksi yang paling pas, simple dan sesuai dengan apa yang telah dilakukan selama ini cuma Pak Ganjar Pranowo. Pesan kedua orang tuanya yang diingat, dan itu jimat beliau selama ini. Terharu. Ya, memang saya ketika mendengar pesan dari Pak Ganjar Pranowo ketika bercermin di situ sangat-sangat menghayati dan membuat terharu lah kemungkinan sebagian dari para netizen-netizen di sini. Seperti ini, yaitu ketika capres-capres bercermin dan menceritakan tentang masa lalunya. Seperti ini. Di sini dari Anies Baswedan. Di tempat ini, di lapangan ini, saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka, namanya lapangan STO. Pada waktu itu saya kelas 1 SD, sekolahnya di Sekip. Dan tahun 89 saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila, menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, universitas yang saya impikan. Di sini ketika momen Pak Prabowo Subianto yaitu disuruh berkaca oleh Najwa Shihab di sini, yaitu malah Pak Prabowo seolah-olah tidak mau. Entah maksudnya apa. Padahal di sini seharusnya Pak Prabowo ya menahan diri lah seharusnya. Yaitu ketika disuruh oleh jurnalis Najwa Shihab seharusnya ya ikuti perintahnya. Sesimpel itulah. Jadi di sini terlihat ya bagaimana ya? Anda bisa menilainya sendirilah di sini. Kapan lagi ngerjain Menhan kan? Bapak, saya ingin Anda berefleksi Pak Prabowo atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak. Nah, di sini terlihat Pak Prabowo tidak mau bercermin ya. Tetapi dari sini saya sangat refleksinya di depan kaca, Pak. Ketika giliran dari Jadi maksudnya Ganjar Bapak di sini Pranowo sambil berkaca berbicara, Bapak. Di sini sangat keren sekali. Yaitu ketika Ganjar Pranowo yaitu pesan kedua orang tua saya. Tetap ingat pesan orang tua. Kalau soal jabatan Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari ketiga capres ini Anda bisa mendengar dan melihat ya, kira-kira siapa yang paling tepat untuk memimpin Indonesia pada 5 tahun mendatang, yaitu pada Pilpres 2024 hingga 2029. Anda pasti ketika melihat pemaparan yaitu refleksi dari ketiga capres di sini ketika bercermin, pasti Anda bisa menimbang-nimbang dan bisa menelaah dengan baik, dan semoga saja bisa memberikan pilihan yang terbaik pada Pilpres 2024. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa sih di sini? Di sini dari Dodi Priambodo. Konon katanya orang yang takut lihat dirinya di cermin, orang itu ditempeli demit. Karena demit itu takut cermin. Tapi memang orang yang ditempeli demit itu tidak dapat lihat demitnya.
Luar biasa aja Ganjar Pranowo yang paling bermakna. Beda sama Anies, inget masa kecil. Wow, malah nggak lihat kaca, takut inget masa lalu yang kelam. Ya, bisa jadi. Sudah paham kan? Kalau diawali dengan melet-melet. Anies coba berpuisi untuk memberikan kesan positif. Namun kesalahan masa lalunya dan ketidakmampuan introspeksi diri membuatnya tampak bodoh dan akan gagal melaju menjadi RI 1. Masa di depan cermin bisa langsung jadi presiden? Harusnya depan cermin apa menghayati dosa-dosa yang dilakukan masa lalu, seperti kelakuan kebiasaan hobi nonton film. Wah, bagaimana cara menyetop kelakuan nonton yang negatif? Ini terlihat suka malah. Di sini dari Nala Bimala, Anies gagap melihat masa lalunya di cermin. Prabowo bahkan tidak bersedia untuk bicara dengan dirinya sendiri di cermin. Ganjar tak ada masa lalu yang menjeratnya. Kesimpulan saya, Ganjar Pranowo adalah bintang di mata Najwa. Melet-melet lagi itu bibir. Gak salah lagi Pak Ganjar yang paling pas buat menjadi presiden. Ya menurut saya pada waktu besok ketika pemilihan cawapres dari Ganjar Pranowo. Karena menurut saya cawapres itu juga sangat berperan penting ya untuk memenangkan Ganjar di Pilpres 2024 nanti. Apalagi kalau di sini ya ada 3 kandidat. Berarti itu juga ada 2 putaran. Nah, saya berpikir ketika Anies Baswedan saat ini kan mempunyai elektabilitas yang sangat rendah sekali ya, itu bisa jadi ada putaran kedua. Nah, ketika ada putaran kedua bisa jadi juga pemilih dari pasangan Anies dan Caimin di sini bisa yaitu memilih Pak Prabowo Subianto. Artinya kekuatan dari suara Anies Baswedan bisa masuk ke kekuatan Pak Prabowo Subianto. Di sini yang menurut saya yang sangat berbahaya. Tetapi menurut saya yang paling relevan adalah memilih Pak Prabowo Subianto menjadi wakil dari Ganjar. Itu menurut saya keren. Kalau Pak Prabowo di sini tidak menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo, entah kemungkinan juga Ganjar yang menjadi presiden dan Pak Prabowo Subianto ya akan menjadi menteri lagi, bisa jadi. Itu pun kalau ditunjuk oleh Ganjar Pranowo. Ya semuanya itu memang diserahkan kembali ya kepada masyarakat luas, kepada masyarakat Indonesia. Siapa yang berhak untuk memilih pemimpin pada 5 tahun mendatang, yaitu pada Pilpres 2024 hingga 2029. Jadi masyarakat di sini sudah semakin cerdas ya dalam memilih seorang pemimpin. Dari sini yaitu bahkan di sini ada berita, yaitu di sini bahkan ogah disuruh Najwa Shihab refleksi, Prabowo malah hormat dengan cermin. Wah, di sini berarti kan Pak Prabowo menghormati dirinya sendiri ya. Kurang lebih seperti itu. Tetapi Pak Prabowo juga sangat baik sekali ya, apalagi juga dari program-program yang kemarin dipaparkan, yaitu kayaknya 100% ya, yaitu akan meneruskan program-program dari Presiden Joko Widodo, meneruskan kebijakan-kebijakan dari Presiden Joko Widodo. Jadi di sini menurut saya Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo menurut saya ya bagus lah, karena meneruskan komitmen, meneruskan program dan kebijakan dari Presiden Joko Widodo. Ya apapun itulah pada Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.